Halo, sehat dan sukses untuk semuanya. Selamat datang di Alovina Channel, channel yang akan mengulas sejarah dan fakta unik di belahan penjuru dunia yang wajib kalian tahu. Kali ini saya akan mengulas sejarah destinasi wisata Bali Utara, yaitu Pantai Lovina. Tapi, sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kesayangan kita. Pantai Lovina merupakan salah satu objek wisata yang ada di Bali Utara, dan terletak sekitar 9 km sebelah barat kota Singaraja. Banyak wisatawan asing maupun lokal yang berkunjung ke sana. Untuk melihat pantai yang masih alami, mereka juga melihat ikan lumba-lumba yang banyak terdapat di pantai ini. Untuk dapat mendekati lumba-lumba, mereka harus menyewa perahu nelayan setempat. Untuk menginap, di Lovina juga menawarkan hotel dan penginapan dengan harga yang sangat terjangkau. Sejarah Lovina. Membahas sejarah Lovina, tentunya tidak bisa lepas dengan sosok anak agung Panjitisna. Sekitar tahun 1950-an, anak agung Panjitisna pernah melakukan perjalanan ke beberapa negara di Eropa dan Asia. Beliau tinggal beberapa minggu di Bombay dan beliau sangat tertarik dengan kehidupan masyarakat di India dari cara hidup dan kondisi penduduk di sana. Sehingga beliau berpikir ke depan untuk Bali, terutama dalam hal pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buleleng. Selain itu, Panjitisna juga melihat suatu pantai yang sengaja ditata indah dan digunakan orang-orang berlibur. Tanah tersebut memiliki kesamaan dengan tanah miliknya di Pantai Tukat Cebol Buleleng, Bali Utara, yang juga terletak di antara dua buah aliran sungai. Panjitisna pun mendapat inspirasi untuk membuat sebuah tempat peristirahatan seperti di sana. Kemunculan Lovina di Bali. Saat kembali dari luar negeri pada tahun 1953, anak agung Panjitisna segera menerapkan inspirasinya dan mulai membangun sebuah pondok bernama Lovina di tanah miliknya. Tempat itu disiapkan untuk digunakan para pelancong, istilah sekarang turis, untuk berlibur. Tempat tersebut dilengkapi dengan 3 kamar tidur untuk menginap dan ada sebuah restoran kecil di pinggir laut. Banyak pengamat bisnis mengkhawatirkan bahwa rencana Panjitisna tidak akan berhasil seperti yang diharapkan, terlalu asing bagi mereka untuk membuat usaha seperti itu di pantai terpencil seperti pantai di Tukat Cebol. Pengamat budaya lokal juga menyatakan, Lovina adalah sebuah kata asing, bukan bahasa Bali, dan juga tidak ada huruf V dalam aksara Bali. Komentar lain mengatakan dengan tegas sebaiknya dihapus saja, jangan menggunakan kata Lovina. Akhirnya pada tahun 1959, anak agung Panjitisna menjual penginapan Lovina kepada kerabatnya anak agung Ngurah Sentanu, yang berusia lebih muda darinya. Bisnis ini berjalan cukup baik, namun, tidak ada pelancong atau turis yang datang. Hanya ada beberapa teman Panjitisna yang berasal dari Amerika dan Eropa, serta pejabat pemerintah daerah dan para pengusaha untuk berlibur. Tetapi pada hari-hari khusus seperti hari Minggu dan hari libur, juga pada hari raya seperti Galungan dan Kuningan, banyak orang termasuk pelajar yang datang menikmati suasana alam pantai. Kehidupan Lovina dan karma. Singaraja dikenal sebagai ibu kota sejak zaman penjajahan Belanda sampai zaman kemerdekaan. Status ini bertahan dengan mapan sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan perdagangan. Namun pada awal 1960 kondisi seperti itu tiba-tiba berubah. Singaraja tidak lagi sebagai ibu kota, dan digantikan oleh Denpasar, yang selanjutnya menjadi ibu kota Provinsi Bali. Dampaknya jelas, kegiatan pembangunan dan perdagangan di Singaraja turun drastis. Memerlukan waktu bertahun-tahun untuk membangun dan membangkitkan kembali kondisi normal di Bali Utara. Mulainya pariwisata di Bali. Pariwisata Bali mulai dikenal semenjak Hotel Bali Beach dibangun pada tahun 1963. Pembangunan fasilitas pariwisata seperti hotel dan restoran mulai menyebar ke seluruh Bali. Dan saat Bandara Ngurah Rai resmi dibuka tahun 1970 para turis berbondong-bondong datang ke Bali.
pemerintah Buleleng memprogramkan agar sektor pariwisata dipacu menjadi salah satu andalan untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Saat itu sorotan tertuju pada peran Lovina dalam kegiatan pariwisata, maka, muncullah pengakuan juga penolakan akan kehadiran Lovina. Dinamika pariwisata di Buleleng. Di wilayah timur Buleleng, pemandian alam Yesanih di Desa Bukti, bangkit sebagai saingan Lovina. Berbeda dengan Lovina, pengembangan Yesanih lebih mendapat dukungan, baik dari pihak pengusaha maupun pengamat pariwisata, karena Yesanih memang nama asli sebuah kolam alami di Desa Bukti di belahan timur wilayah Buleleng, tetapi para turis lebih memilih perjalanan ke Lovina kepada para agen perjalanan. Lovina dibekukan dengan resmi. Pada tahun 1980 pengembangan pariwisata di Bali sangat pesat. Pemerintah mendorong untuk membentuk kawasan-kawasan wisata, seperti kawasan wisata Kuta dan Sanur. Di Kabupaten Buleleng, dibentuk kawasan wisata Kalibukbuk dan Air Sanih. Saat itu ada arahan dari Gubernur Bali, agar nama Lovina tidak dikembangkan lagi, karena nama itu tidak dikenal di Bali, karena yang seharusnya dikembangkan adalah pariwisata budaya Bali, sehingga para pengusaha selanjutnya memakai nama-nama seperti Manggala, Krishna, Angsoka, Nirwana, Lila Cita, Banyualit, Kalibukbuk, Aditya, Ayodhya dan lainnya. Sedangkan anak Agung Panjitisna sendiri sudah membangun hotel dengan nama Tasik Madu, yang terletak 100 meter di sebelah barat Lovina dan menjadi tempat tujuan alternatif. Sedangkan Lovina tidak boleh dihadirkan, sehingga nama Lovina disimpan oleh pemiliknya, anak Agung Ngurah Sentanu. Setelah Pondok Lovina direnovasi, dan memakai nama alias Pondok Wisata Permata, akhirnya terpendam selama 10 tahun, Lovina muncul sebagai maskot. Lovina muncul sebagai maskot. Dunia pariwisata telah mengenal Lovina sejak lama sebagai sebuah destinasi di Bali Utara. Permintaan dari pebisnis dan agen perjalanan pun menuntut supaya Lovina dihadirkan kembali. Untuk mengangkat Bali Utara sebagai destinasi wisata adalah dengan cara kembali mempopulerkan nama Lovina. Nama Lovina yang sudah pernah memakai nama Pondok Wisata Permata, kembali memakai nama Lovina, Lovina Beach Hotel, dan pada akhirnya, Lovina menguasai kurang lebih 6 pantai desa asli. Deretan pantai tersebut berada di 2 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Buleleng dan Kecamatan Banjar. Yang ada di Kecamatan Buleleng, yaitu Pantai Binaria di Desa Kalibukbuk, Pantai Banyualit di Desa Banyualit, Pantai Kubu Gembong di Desa Anturan, Tukat Mungga, Pantai Happy di Desa Tukat Mungga, Pantai Penimbangan di Desa Pemaron. Sedangkan di Kecamatan Banjar, ada Pantai Tukat Cebol di Kampung Baru, Kaliasem, Pantai Temukus di Desa Temukus. Semua pantai tersebut bergabung dalam nama Pantai Lovina, sedangkan nama kawasan resmi adalah Kawasan Wisata Kalibukbuk. Berkah untuk masyarakat. Lovina yang sejak lahir ditolak, tidak diakui, diragukan, dan dicurigai. Pada akhirnya, Lovina telah membawa berkah untuk banyak orang. Impian anak Agung Panjitisna sejak 1953 telah terwujud. Lovina Beach Hotel yang bersejarah pun masih ada dan dipelihara oleh anak Agung Ngurah Sentanu sampai sekarang. Kesimpulannya, Lovina didirikan pada tahun 1953. Menurut anak Agung Panjitisna, Lovina memiliki makna filosofis, campuran 2 suku kata, love, dan ina. Kata love dari bahasa Inggris berarti kasih yang tulus dan ina dari bahasa Bali atau bahasa daerah yang berarti ibu. Menurut penggagasnya anak Agung Panjitisna, arti Lovina adalah cinta ibu, atau arti luhurnya adalah cinta ibu pertiwi. Daya tarik Pantai Lovina. Pantai Lovina memiliki banyak daya tarik yang bakal membuat kalian kagum dan dijamin kalian akan semakin betah berada di Pantai Lovina. Pantai indah berpasir hitam di Bali, bukan hanya pasir putih. Pantai-pantai di Bali juga banyak memiliki pasir hitam yang alami dan Pantai Lovina merupakan salah satunya. Dengan keunikan pasir pantainya,
Sangat pas buat kalian yang menyukai seni foto untuk mengabadikan momen di Pantai Lovina. Tempat melihat lumba-lumba. Di Pantai Lovina ada lebih dari ratusan lumba-lumba yang bisa kalian lihat dan menemani kalian bermain. Dengan cukup menyewa perahu setempat, kalian akan melihat lebih dekat dengan lumba-lumba. Mereka biasanya menampakkan diri pada pukul 6 hingga 8 pagi dan berada sekitar 1 km dari tepi pantai. Pantai dengan spot sunset terbaik. Pantai Lovina juga salah satu pantai yang memiliki pemandangan yang indah saat matahari terbenam. Kalian akan melihat secara langsung tanpa penghalang karena Pantai Lovina memiliki alam terbuka. Pantai yang dijadikan sebagai tempat konservasi terumbu karang. Pantai Lovina memiliki pemandangan biota laut yang sangat indah dan juga satwa laut yang memenuhi perairan. Sehingga banyak ilmuwan tertarik melakukan konservasi, dan menjadikan Pantai Lovina salah satu tempat konservasi terumbu karang. Terima kasih sudah menonton ulasan Alovina Channel, Sejarah Destinasi Wisata Bali Utara. Ketemu lagi di video-video berikutnya dan jangan lupa like, komen dan subscribe channel kesayangan kita. Sehat dan sukses untuk semuanya, sampai jumpa.